Salatullah salamullah ala Ini adalah untuk barunya. taha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rasulillah. Ulangan yang sangat intimnya diikutin. Salatullah salamullah Ini adalah untuk baru. ala Harum. yasin habibillah tawassana bismillah wa Ini adalah makbarah kedua. Parung billahi Bogor. Yang itu adalah makam Syekh Nur Muhammad Hadi Winanta. Yang satu laginya katanya baru. Jadi yang sebelah sana adalah makam katakanlah baru dari Syekh Nur Muhammad Hadi Winanta. Itu saja sahabat sedulur kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Sahabat sedulur, siapapun Anda dimanapun Anda berada, salam seduluran dari saya Kang Irfan Wong Cirebon. Sedikitnya saya ingin menyampaikan sebuah pesan dari beliau, dari para wali Allah, kekasih Allah khususnya ya, yang dimana pesan ini ya memang kalau tidak disampaikan kan amanah, jadi berat juga buat saya ketika ingin menyampaikan, takut gimana, takut jadi fitnah atau gimana, tapi mau nggak mau ya terpaksa saya buat video ini karena memang sebuah amanah yang harus disampaikan gitu ya. Sedikit kurangnya para sahabat sedulur dimanapun Anda berada, ini karena khususnya untuk Kampung Waru ya, untuk Kampung Waru, dan ada juga beberapa tokoh di situ, ada Pak RT, ada Pak RW, juga ada Pak Kunci yang sangat saya hormati, karena ketika saya berziarah atau bersilaturahmi itu sangat dihormati sekali oleh para beliau ini. Ada Pak RT, ada Pak RW, Pak Kuncen, Pak Amran, Bapak Amran ini. Salam seduluran Bapak Amran yang saya hormati semuanya, khususnya di Kampung Waru. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada tingkah laku, perbuatan, ucapan dari saya ini ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maklum saya ini orang bodoh, orang awam yang masih banyak kekurangan dan juga masih butuh banyak belajar gitu. Jadi ya namanya kita manusia pasti ada aja kekurangannya ya. Iya, bila mana ada kekurangan, bila mana ada kesalahan dalam perbuatan, tingkah laku dan ucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya dimanapun Anda, siapapun Anda. Begitu para sahabat sedulur. Ya, sedikitnya saya ingin bercerita dulu sebelum pesan beliau saya sampaikan. Jadi sedikit bercerita tentang awalnya saya berziarah ke makam keramat Sunan Parung yang berada di Kampung Waru ini. Di Kampung Waru itu ya awalnya saya memang dikasih tahu oleh kakak saya yang lebih dulu pernah berziarah ke tempat makam keramat Sunan Parung ini. Karena di Kampung Waru itu juga ada paman saya, saudara dari bapak saya ya. Jadi memang paman saya itu mempunyai istri orang Kampung Waru. Jadi saya itu pastinya sering bersilaturahmi ke Kampung Waru. Makanya ya sedikit banyaknya saya ya menambah silaturahmi, jadi menambah lagi sedulur, menambah lagi teman, menambah lagi ya saudara begitu. Jadi alhamdulillah saya sangat diterima, dihormatin lah. Kopi lagi kopi begitu. Jadi ya bisanya saya berziarah ke bisa tahu dan berziarah ke tempat makam keramat Sunan Parung itu ya melalui kakak saya. Kemudian saya bertanya ke saudara saya itu, memang ya ada. Kemudian saya itu ya langsung aja tergerak hatinya, karena memang saya di sini juga sering berkeliling berziarah tempat-tempat makam keramat, tempat-tempat makbaroh, makam para wali Allah. Jadi saya diantarkanlah oleh saudara saya itu ke makam keramat
Sunan Parung tersebut. Dan alhamdulillah ya saya itu diterima dengan baik oleh beliau, karena saya tamu dari Cirebon. Jadi begitu prosedur ketika saya habis selesai berziarah, saya ditanya oleh beliau. Ya sangat luar biasa memang kalau para kekasih Allah, wali Allah itu memang bahasanya kias dan mungkin sulit dimengerti dan diterjemahkannya, karena saya juga agak bingung, agak susah, karena pesan-pesannya juga agak sedikit gimana ya, saya susah menjelaskannya. Intinya saya sedikitnya pengen disampaikanlah amanah-amanah tersebut dari beliau ini. Yang pertama, ketika saya awal pertama berziarah, silaturahmi ataupun sowan ke Makbaro makam keramat Sunan Parung ini, memang saya ditanya ketika habis berziarah itu, jenengan atau sampean atau ya dari mana? Beliau ini ada saya, saya ini dari Cirebon. Oh iya gitu, sudah selesai. Karena memang saya kan bertamu, dia alhamdulillah disambut dengan baik oleh beliau. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kemudian beberapa bulan kemudian saya silaturahmi lagi ke paman saya, dan tidak lupa saya itu berziarah lagi. Alhamdulillah saya itu ya ini pesan yang pertama ketika berziarah lagi ya sowan, silaturahmi, berziarah, ngeduh. Ketika itu beliau ya ketika habis berziarah beliau berpesan kepada saya, amanah juga, makanya saya sampaikan melalui video ini. Beliau berpesan jangan kita ini berbuat kemusyrikan dan jangan melakukan kesirikan. Begitu para sahabat sedulur dimanapun Anda berada. Pesan dari wali Allah Sunan Parung ini berpesan begitu. Jadi jangan kita ini berbuat kemusyrikan, jangan melakukan kesirikan. Ya kalau dibahas mungkin para ustadz dan para kiai yang lebih mengerti, kalau saya orang bodoh hanya sekedar menyampaikan pesan dari beliau. Ya Masya Allah luar biasa, karena pastinya seorang wali Allah ataupun ya petilasan ataupun makbaroh makam-makam keramat kekasih Allah itu pastinya mereka itu mempunyai sejarah yang sangat luar biasa. Mereka adalah pejuang-pejuang agama, tokoh-tokoh Islam yang luar biasa pokoknya. Karena memang saya bukan diziarah di Sunan Parung saja, kalau sering dikasih pesan itu di ziarah ke makam-makam wali lainnya juga saya sering dikasih pesannya. Begitulah, ada saja pesannya. Jadi ini karena memang saya itu sering berziarah ataupun sering silaturahmi ke situ, jadi ya mau gimana lagi, istilahnya kita ini udah sering lah main ke situ silaturahmi, sehingga ya mau nggak mau saya sampaikan lah. Begitu ya para sahabat sedulur. Kemudian beberapa bulan kemudian saya ya silaturahmi lagi ke paman saya, ya saudara saya yang ada di Kampung Waru ini. Saya berziarah itu beliau hadir lagi, kemudian beliau ngasih pesan lagi kepada saya. Pesannya yaitu jagalah sholat berjamaah. Jadi kita ini kalau sholat harus berjamaah, begitu katanya para sedulur. Jadi jangan sampai kita ini saling bermusuhan, jangan bercerai-berai, jangan saling membenci. Pokoknya kita ini nggak boleh bertengkar katanya. Kita ini harus bersatu, karena ini kita ini sudah di zaman akhir dan akhir zaman. Begitu para sahabat sedulur, pesan dari beliau para kekasih Allah wali Allah Sunan Parung. Beliau berpesan begitu. Jadi kita ini harus berjamaah ketika sholat ya. Dalam sholat 5 waktu ini, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu harus berjamaah. Dan jaga isi musolah tersebut. Jangan ketika kita di dalam musolah ataupun ya di dalam musolah ini, jangan kita ini berkata-kata selain ya di dalam agama ya. Jadi jangan ngomongin orang, jangan ya membuang energi membicarakan hal-hal yang tidak ada pentingnya gitu, nggak ada manfaatnya. Jadi kita ngobrolin bab tentang agama, bab tentang memperbaiki diri kita, begitulah intinya. Jadi bagaimana caranya kita ini ibadah kita lebih baik, diperbaiki lagi. Mungkin itulah
pesan-pesan dari beliau. Mungkin para ustadz dan kiai yang lebih paham dan mengerti untuk menjelaskan masalah ini. Karena saya orang bodoh, orang awam yang masih banyak kekurangan dan masih butuh sekali banyak belajar, butuh banyak wejangan ataupun nasihat dari orang-orang yang lebih, ya istilahnya berilmu, wawasan, pengalamannya yang udah lebih tinggi lah. Kalau saya ini, aduh, makom saya orang seperti ini ya, orang bodoh, orang yang masih banyak kekurangan, orang yang masih pengen banyak belajar. Jadi pesan dari beliau begitu ya, sahabat sedulur dimanapun Anda berada. Jadi pesan dari beliau itu, kita ini harus rukun dan jaga sholat berjamaah. Berarti sholat berjamaah itu harus dijaga. Jadi kalau sholat itu harus berjamaah begitu. Ini pesan yang bulan kemarin saya berziarah. Begitu ya para sedulur. Kalau nggak disampaikan ini sebuah amanah, dan mau gimana saya takut gimana sih kalau amanah nggak disampaikan, takut salah juga saya. Kalau disampaikan juga, aduh gimana saya ini takutnya gimana karena pandangan orang, pendapat orang, pikiran orang itu berbeda-beda, dan tidak semua orang itu menyukai kita, tidak semua orang itu senang kepada kita. Jadi setan itu lebih menggoda orang-orang yang ada di dalam musola. Bagaimana caranya untuk saling membenci, saling bertengkar, saling bermusuhan. Nah, inilah hati ya para sahabat sedulur. Jadi jangan kita ini merasa paling benar, jangan merasa kita ini paling wah, karena semua kita ini sedang belajar ibadah, bukan bisa tentang sudah bisa ibadah ya. Jadi takabur ya, hindari itu para sahabat sedulur. Toma, hasud, syirik, dengki, luar biasa. Makanya kita ini sedang belajar ibadah, bukan bisa ibadah. Mudah-mudahan ya sahabat sedulur dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita khususnya ya, itu nasihat juga atau pesan juga buat saya sebenarnya dan umumnya buat sampean semualah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita ini selalu diberikan kekuatan iman Islam, dan selalu diberikan kekuatan iman Islam itu berarti kita ini selalu diberikan kekuatan untuk menjaga istiqomah kita. Jadi kita ini selalu bisa menjaga istiqomah kita di dalam menjalankan ibadah. Begitu ya para sedulur. Karena kita ini kewajiban kita saling mengingatkan syiar begitu kan. Jadi ya mau gimana lagi. Jadi pengennya kita itu hidup dalam sisa umur kita itu bisa bermanfaat untuk sesama, lebih-lebih untuk orang banyak lah begitu. Karena kita itu berlomba-lomba di dalam kebenarannya, jangan berlomba-lomba di dalam kesalahan. Begitu para sahabat sedulur dimanapun Anda berada. Saya juga sebenarnya malu ngobrol-ngobrol begini, karena malu lah saya ini, makom apa masih nggak jelas, makomnya jauh dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim. Tapi saya juga sedikitnya pengen lah istilahnya ya belajar begitu kayak orang lain, seperti para Anda ini yang sudah luar biasa ibadahnya. Itu saya seneng kalau ngeliat orang yang sudah udah bisa menjaga istiqomah. Itu mereka ya luar biasa, berarti mereka orang yang dikasih pertolongan, dikasih hidayah oleh Allah lah. Jadi mereka itu ya kuat imannya, jadi bisa menjaga istiqomahnya dalam ibadah. Ngobrolnya gaya banget saja, doa aja ngamprak-ngamprak. Saya orang bodoh, jadi ujung-ujungnya kayak mau ceramah ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang segede-gedenya dimanapun Anda, siapapun Anda. Jadi itu tadi ya pesan-pesan dari beliau, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita ini selalu diberkahi, begitu ya. Baik ya, begitulah kadar ngomongnya. Saya malu sebenarnya ngomong-ngomong seperti ini. Ini kan amanah yang harus disampaikan. Jadi terima kasih untuk ya orang-orang yang di Kampung Waru, khususnya para tokoh. Kok di situ ada Pak Kuncen, ada Pak RT, ada Pak Lurah, Pak RW, semuanya di situ. Hampura lah. Alhamdulillah saya dihormatin, diterima dengan baik ketika saya bersilaturahmi, ngopi lagi. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita
selalu diberikan kesehatan, kekuatan iman Islam, ditambahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Yang lagi sakit mudah-mudahan dikasih kesembuhan. Yang lagi susah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Siapapun dimanapun Anda berada ya. Sekali lagi hampura mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Kang Irfan Wong Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.